Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah kita lanjutkan kajian ke sesi ke-6 sunnah dalam wudu insyaallah taala, halaman ke-13 dan mudah-mudahan bisa sampai halaman ke-20 insyaallah taala. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah dalam wudu. 1. Mengucapkan bismillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah. 2. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. 3. Mendahulukan madmadah, yaitu berkumur-kumur, dan istinsyak sebelum membasuh muka. 4. Setelah istinsyak lalu melakukan istinsar dengan tangan kiri berdasarkan hadis faghasala kaffaihi thalatha marrat summa tamatmada wastanshaqa wastanshar summa wastanthara summa ghasala wajhahu thalatha marrat. Lalu Nabi mencuci kedua telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak, lalu istinsar, lalu membasuh wajahnya 3 kali. Sampai situ aja dulu. Di sini sunnah-sunnah dalam wudu, kita ketahui maksud sunnah yaitu yang tidak sampai ke derajat wajib, tidak sampai ke derajat wajib. Cuma di sini memang beberapa masalah yang memang diperselisihkan oleh ulama antara sunnahnya atau wajibnya. Yang pertama, mengucapkan bismillah sebelum berwudu. Bismillah itu sunnah. Walaupun sebagian ulama dari Hanbali mengatakan itu wajib, atau bahkan mayoritasnya Hanbali mengatakan itu wajib. Bahkan yang mengatakan bahwasanya bismillah merupakan rukun. Makanya dalam hadis tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan bismillah. Tapi muskilahnya di sini adalah penafsiran terhadap hadis tersebut. Ada yang menafsirkannya tidak sempurna wudu seseorang tanpa mengucapkan bismillah sebelumnya. Tapi walaupun tidak sempurna, sah. Karena itu bukan termasuk rukun atau kewajiban. Bukan termasuk rukun. Ada juga yang menafsirkan maknanya bukan tidak sempurna, tapi tidak benar atau tidak cukup untuk mewajibkan, untuk menyempurnakan kewajiban yang tidak mengatakan bismillah. Tapi insyaallah di sini mengucapkan bismillah adalah sunnah. Yang lebih tepat insyaallah sunnah. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, yang ini mendahulukan madmadah dan istinsyak sebelum membasuh muka. Madmadah itu sendiri rukun atau bukan? Kalau antum begini. Kalau antum berkumur-kumur sunnah. Ya, mazhab Syafi'i sunnah. Antum gimana Pak Rahmat? Wudu biasa wudu enggak? Wajib. Antum? Maksudnya kumur-kumur sama istinsyak, istinsar wajib atau sunnah kalau antum? Enggak nyalahin. Enggak kayak Nahul Wadi tadi, enggak. Jawab aja. Keluarkan itu. Nah, sunnah. Pak Tasfin? Sunnah. Hariri, sunnah atau wajib? Istinsyak, madmadah, kumur-kumur, wudu. Sunnah. Pak Sumitro? Pak Habibie? Sunnah. Ini? Sunnah. Berarti selaras dengan kitab ini. Kalau misalnya Anda lebih menganggap ini adalah rukun. Kalau Anda madmadah, istinsyak, istinsar itu kewajiban, rukun. Ya. Wallahu a'lam. Ini masalah khilafiyah. Ya, kalau Syafi'iyah ini sunnah. Tapi sebagian dari ulama Hanbali wajib. Ya, wajib. Baik, sebelum membasuh muka, madmadah dan istinsyak. Jadi kalau misalnya di kitab ini Ana sedikit menyelisihi, ya. Yang ketiga, Ana lebih condong ke kewajiban fardu, ya, dan dia rukun. Keempat juga istinsyak dan istinsar dua-duanya. Di sini yang keempat, setelah istinsyak lalu melakukan istinsar dengan tangan kiri. Ya, kalau itu memang sunnah. Gitu. Ini ya, istinsarnya, ya istinsar itu kan artinya mengeluarkan, mendorong air dari hidung ke bawah. Itu dengan adanya tangan kiri disempitin dengan tangan kiri. Nah itu sunnah.
Tapi yang penting kegiatan istinsyak dan istinsar itu sendiri, kalau anak pribadi dan juga bagi yang mungkin sama, itu fardu rukun. Ya, wallahu a'lam. Berdasarkan hadis tadi yang sudah kita baca ya. Baik, kita melanjutkan kelima, fadhol. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur serta istinsyak kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Sunnah atau anjuran yang mengerjakan amalan ini berdasarkan hadis wabalik fil matmadati wal istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah dalam berkumur-kumur dan istinsyak kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Makna bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur ketika berwudu adalah menggerakkan air ke seluruh bagian atau rongga mulut. Adapun makna bersungguh-sungguh dalam istinsyak adalah menghirup air sampai ke ujung dan bagian hidung yang paling dalam. Yang keenam, menyatukan antara berkumur-kumur dan istinsyak dengan sekali cidukan tangan kanan tanpa pemisahan. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan hadis summa adkhala yadahu fatamatmada wastansyaqa min kaffin wahidah. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam bejana, lantas ia berkumur dan beristinsyak dari satu cidukan telapak tangan. Tapi yang nomor 6 ini paham nggak? Ada iskal? Ya, jadi langsung satu cidukan tangan. Tetapi ini sunnah. Nah, ini sahih, ini sunnah. Adapun untuk tata cara seperti ini, yaitu dengan satu cidukan tangan, ini sunnah. Sehingga diperbolehkan dengan metode lain. Dan memang metode lain ada hadis dhaifnya tapi boleh. Jadi ada 3 metode dalam istinsyak dan istinthar dan tamatmud. Kan 3 kali sunnahnya kan? Wajibnya 1 kali kalau bagi yang mewajibkan. Bisa dia kumur-kumur dulu 3 kali. Buang 3. Kemudian baru ini istinsyak istinsyak 3 kali, ya kan? Bisa juga dengan itu yang tadi ada satu cara 3. Ada yang dengan cara yang seperti ini sesuai dengan sunnah Nabi, tapi tidak wajib tata cara ini insyaallah. Tapi tentu yang ini lebih dekat kepada sunnah, yaitu langsung kumur-kumur, ambil air dari ini, kemudian istinsyak. Ya, jadi sambil masukin air ke buat mulut, kumur-kumur, sambil juga masukin ke hidung. Ya. Itu sebagian nggak terbiasa kayak gitu, karena memang mungkin nggak terbayang. Oh, ini susah banget, gitu kan? Tapi alhamdulillah Allah permudah insyaallah. Itu tuh satu, gitu kan? Buang, kemudian gitu sampai 3 kali. Atau dengan cara yang ketiga, tapi yang paling lebih dekat ke sunnah yang kedua tadi. Yang ketiga caranya gimana? Ini kumur-kumur, buang airnya, kemudian isi yang buang lagi airnya. Jadi 6 gitu loh. 6 kali cidukan. 6 kali cidukan. Dia mirip dengan nomor kedua. Ya, nomor kedua mirip, cuma bedanya adalah nomor kedua 1 cidukan mulut dan hidung dapat. Adapun yang ketiga tadi 1 cidukan mulut 1 cidukan hidung 1 mulut 1 gitu. 3-3-nya boleh. Baik bagi yang menganggap istinsyak tamatmud itu sunnah ataupun yang menganggap itu wajib, insyaallah 3-3-nya diperluas ya. Baik. Anda nggak tahu yang keempat gimana, Kak? Enggak udah. Kadang-kadang kurang ini enggak dapat hidungnya gitu. Tangan 2 gitu. Oh, nggak masalah. Insyaallah nggak masalah. Insyaallah nggak masalah kalau memang dirasa. Nambah air aja. Iya, nggak masalah. Soal masalah ini dipermudah, mudah lah. Maksudnya nggak sampai kayak sampai apa gitu, Pak. Insyaallah. Kalau istinsar lu langsung dibuat langsung istinsar. Gimana? Masukin 3 kali. Gimana? Istinsar dulu 3 kali. Ini Bukan 3 kali masukin lagi, ntar penuh dia kemasukan, nanti antum pingsan lagi. Jadi Gurah. Ntar keluar semua ingusnya. Enggak, antum keluarin. Keluarin. Langsung istinsar itu. Iya, langsung habis itu istinsar. Kalau mulut agak lama mungkin. Kalau ini kan langsung, yang penting langsung ini enggak kita kobok-kobok di dalam. Enggak bisa emang. Ya gitu ya. Fadhal. Siwak. 7. Bersiwak. Waktu untuk bersiwak yang sesuai dengan sunnah ialah ketika akan berkumur-kumur.
Anjuran bersiwak tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu." Kalaulah tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Yang kedelapan, menyela-nyela jenggot ketika membasuh muka. Dasar anjuran ini berdasarkan riwayat atau hadis Rasulullah berikut. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya. Yang kesembilan, mengusap kepala. Cara mengusap kepala yaitu memulai dari bagian depan kepala, kemudian menggerakkan kedua tangan hingga ke belakang tengkuk, kemudian mengembalikan ke tempat semula. Adapun yang wajib adalah membasuh seluruh bagian kepala dengan cara apapun juga. Hal ini berdasarkan hadis Nabi kita, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, lalu beliau menjalankan kedua tangannya ke belakang dan mengembalikannya. Tapi masalah mengusap kepala ini masalah khilafiyah, dalam artian mengusap kepala wajib, ya. Ada mengusap kepala wajib, cuman memang sebagian atau seluruh itu masalah khilafiyah. Kalau Syafi'iyah sebagian, kalau Hanbali biasanya ini sesuai dengan hadis. Jadi insyaallah yang lebih tepat atau bisa dikatakan yang sahih. Oh, marah beda lagi, marah. Ada hukum tersendiri, ada beberapa pengecualian. Itu apa namanya? Apa kalau misalnya yang laki tadi gimana? Sampai belakang kemudian balik lagi ke depan. Kalau perempuan, kalau misalnya pakai jilbab, dia kalau memang menyulitkan di depan umum atau memang menyulitkan, dia diperbolehkan mengusap bagian depannya aja. Boleh. Atau bahkan mengusap atasnya saja boleh. Dan bahkan bagi laki-laki yang pakai peci ini, tapi yang kayak gini kayak enggak. Ya seperti yang peci yang seperti antum ini. Nah, itu diperbolehkan sini. Itu yang lebih tepat. Ya, walaupun sebagian ulama enggak boleh kalau peci-peci. Tapi yang lebih tepat insyaallah enggak apa-apa. Enggak dilepas pecinya, maksudnya atas peci. Dan itu nggak harus basah banget. Maksudnya kan cuman mengusap, yang penting ngusap. Wajib, ngusap wajib. Cuman memang tergantung dari kepala. Kadang pakai sorban, pakai apa, boleh gini. Boleh. Dan kalau untuk kepala langsung kayak gini, tata caranya harus kayak gini, harus. Ya, belakang terus ke depan. Tapi kalau pakai peci kayak gini, kayak antum, itu bagaimanapun boleh. Yang penting menyeluruh ininya, airnya. Dan gak harus basah banget. Misalnya ini kan, terus dibuang gini, ini tuh untuk peci gitu. Ya, pakai peci nggak? Bagaimana? Ya boleh kayak gini, kayaknya apa nggak apa-apa, terus balikin ke depan. Itu yang sahih, cara yang sahih, ya sesuai dengan hadis. Gitu ya Pak ya. Baik. Masya Allah ini panjang. Gimana kita cukup habiskan sampai udah 20 atau cukupan? Sampai 19? Ya nggak, maksudnya kita habiskan sampai akhir 20 sampai, atau halaman 20, atau kita cukupan dulu sampai sini? Cukup dulu. 10 ya, 10 nih nanggung, 10 nih. 10 satu aja ya. Ana baca aja. Menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kaki. Berdasarkan hadis asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi', sempurnakanlah wudu dan basuhlah sela-sela jemari. Dan membasuh sela-sela jemari ini ada yang wajib, ada yang memang sunnah seperti ini. Kalau yang wajib adalah ketika jari-jari kita rapat dan berpotensi air tidak masuk ke sela-selanya, maka wajib untuk disela-selakan oleh tangan kita. Seperti jari kaki biasanya. Kan biasanya ada orang tuh yang memang rapat antara satu jari dengan jari lainnya. Mau direnggangin dengan dirinya susah, sehingga butuh bantuan tangan. Nah, air kemungkinan gak masuk nih, maka dia wajib untuk menyela-nyela.
Nggak boleh uzur enggak kecuali kalau sakit. Ya, adapun kalau misalnya jarinya biasa aja, ya kemudian potensi airnya bakal kena juga, dia kena airnya air tersiram, maka itu enggak diwajibkan, disunahkan saja. Tapi tentu tetap yang terbaik adalah mengambil sunnah juga. Baik ya itu. Kecuali pakai khuf itu bukan nyuci lagi mainnya, dia mainnya ngusap doang. Itu pun bagian atasnya saja sekali cukup. Gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan akan kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.